Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, khususnya warganet seluruh Nusantara dan warga Kabupaten Bekasi. Di sini kita akan ngobrol santai pada petang hari ini ya. Di 18 Juni 2022 kita bisa ngobras di salah satu kediaman tokoh Bekasi dari Cikarang Timur, yang letaknya saat ini kita berada di Cipayung ya, Cipayung, Kampung Rangon, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi ya. Baik warganet, obrolan ini mengenai tentang Bekasi ya, dimana di Bekasi ini sangat kompleks dengan berbagai persoalan. Dan tentunya kita selaku warga Bekasi menjadi tanggung jawab kita. Gitu. Bagaimana sih caranya agar Bekasi ini bisa dibenahi satu persatu setidaknya, gitu kan. Dan di sini hadir tokoh Bekasi ya, Akang atau yang lebih akrab panggil Mbah Gun ya. Saya amati dalam pemberitaan, Mbah Gun selalu vokal dan kritis dalam mengamati kebijakan pelayanan publik nih, gitu. Yang sering nongolnya nih, gitu kan. Nah, di sini saya sangat tertarik dengan yang namanya kebijakan pelayanan publik, di mana memang saat ini di Bekasi ini kayaknya pekerjaannya, ASN-nya khususnya lemot gitu. Pernah ada satu judul PJ-nya satset gitu kan, PJ-nya satset, set sini, tapi ASN-nya lemot. Dan akhirnya tidak sinkronisasi gitu. Nah, saya mau tanya Mbah Gun, ini sebenarnya kebiasaan dari orang kitanya atau kebiasaan pekerjanya atau bagaimana itu? Bagaimana sih Mbah Gun itu maksudnya? Terima kasih ya, atas pertanyaan dari Bang Darmo. Mungkin saya di sini akan sedikit mengulas ya, karena tadi ditanya berkaitan dengan konteks pelayanan publik. Ya memang saya selama ini juga sangat konsen Bang dengan persoalan yang di Kabupaten Bekasi. Kalau menurut saya memang sudah sangat kompleks ya. Dari persoalan mulai birokrasinya dan terus dari persoalan penanganan sampah juga, belum lagi persoalan korupsinya juga gitu. Jadi kalau bahasa orang Bekasi itu udah begubed lah. Begubed. Cuma kita sebagai warga Kabupaten Bekasi jangan pesimis lah. Kita harus membangun optimis. Nah, kalau mau saya sampaikan di sini sebetulnya Bekasi itu sebetulnya gini Bang. Minim tokoh Bang, minim figur, minim pemimpin Bang sebetulnya. Nah, ya, ini benar. itu tadi. Itu pertama Bang. Nah, kenapa saya sampaikan? Pertama itu tadi. Kedua, di sini juga memang sudah menjadi karakter warga Kabupaten Bekasi yang selama ini memang sudah cukup udah bukan karakter sebetulnya, sudah merasa kelelahan dengan persoalan-persoalan Bekasi yang tidak pernah tuntas Bang. Kelelahan lah ya. Kelelahan sebetulnya ngelihat kondisi Bekasi itu Bang. Karena dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, keinginan masyarakat Kabupaten Bekasi itu ada perubahan. Nah, akhirnya 2 poin itulah yang artinya menjadi titik akumulasi. Satu sisi dari persoalan kepemimpinan, kedua dari persoalan tadi kompleks itu, akhirnya ini terakumulasi masyarakat, jadi akhirnya itu apatis kalau menurut saya. Apatis ngeliat. Kenapa? Jadi masa bodoh gitu ya? Bukan bodoh, salah. Bukan apatis itu begini Bang, artinya dah lah, saya sekarang mau apa juga Bekasi kok begini-begini aja sih. Bukan bodoh ya. Apatis itu adalah ya. Jadi akhirnya nyerah gimana ya? Merasa dirinya itu karena berharap ada pemimpin yang bisa merubah Bekasi, tapi dari tahun ke tahun terus seperti begini Bang akhirnya. Jadi lelah lah gitu. Lelah. Untuk itulah ya harapan saya sih begini, sebetulnya sederhana Bang kalau menurut saya menyelesaikan Bekasi, karena kekomplekan ini tidak bisa diselesaikan seperti ada gebrak-kedabrak kalau menurut saya ya. Ini harus bertahap, konsisten Bang juga. Nah, dimulainya dari mana? Nah, dimulainya kalau menurut saya
dari seorang tadi dikatakan yaitu pemimpin, Bang. Pemimpin Bekasi. Makanya saya berharap pemimpin Bekasi itu, Bang, harus memiliki visi jelas. Baik. Ya, terus revolusioner orangnya. Terus berani mengambil risiko dalam melakukan kebijakan untuk membangun Kabupaten Bekasi dan mengambil risiko. Jadi 3 hal akan menurut saya. Artinya pertama, pemimpin Kabupaten Bekasi itu harus visioner, kedua revolusioner, dan ketiganya itu harus berani mengambil risiko dan mengambil kebijakan-kebijakan untuk membangun Kabupaten Bekasi. Karena hari ini harus ada perubahan besar di Kabupaten Bekasi. Harus mengadakan, artinya di sini harus mengadakan revolusi untuk membangun Kabupaten Bekasi. Baik, oke. Artinya di sini pemimpinnya itu harus mampu, ya, bukan memberantas di sini, bagaimana meminimalisir bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan. Itu harus dilakukan, Mbak. Harus dilakukan. Terus menindak oknum-oknum juga, baik dalam hal persoalan hukum juga. Gitu. Ini penting dilakukan, Bang. Karena apa? Kalau itu tidak dilakukan, terus dengan pemimpin yang, mohon maaf, randai-randai saja, mohon maaf, Bang. Saya juga merasa pesimis kalau itu, Bang. Makanya bagaimana untuk membangun rasa optimisme bagi rakyat Kabupaten Bekasi, saya bilang dengan berbagai persoalan yang kompleks terjadi di Kabupaten Bekasi sekarang, bahkan dari tahun-tahun juga persoalan ini kan tidak pernah tuntas. Itu tadi, Bang, kuncinya. Bekasi harus memiliki pemimpin yang visioner, revolusioner, dan berani mengambil risiko dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk membangun Kabupaten Bekasi. Dan insya Allah di situ ketika itu saja dilakukan, maka masyarakat Kabupaten Bekasi akan menjadi masyarakat yang adil dan sejahtera. Oke, baik. Nah, itu tadi catatannya adalah pemimpinnya yang visioner, visioner, ya, dan berani mengambil keputusan walaupun dengan risiko. Oke, baik. Nah, ini lagi, Mbak, itu adalah salah satu tadi gambaran yang salah satu, ya, faktor untuk merubah Bekasi, ya. Salah satu faktor, mungkin jadi banyak faktor yang lainnya juga kan begitu. Boleh saya merokok nih? Sampai sana gitu ya. Kita kan mau berasa, gitu kan. Nah, artinya ketika masyarakat ini sudah lelah, ya dikatakan tadi, karena tidak terjadinya apa yang menjadi bentuk akumulasi harapan besar, bentuk ekspektasi masyarakat hari ini besar, Bang. Ingin Bekasi itu maju dan lebih baik, ya. Tapi karena lagi-lagi lelah karena pelayanan publiknya, mohon maaf, infrastruktur jalan, saya bilang betul nggak? Ditambah lagi persoalan tadi saya bilang persoalan birokrasinya, saya bilang betul nggak? Apalagi sekarang persoalan sampah yang menjadi bukan hanya menjadi bahasa isu daerah, isu nasional, bahkan mungkin bisa isu dunia, ya. Dengan terjadi kemarin sampah ada dibuang ke laut. Ini kan sangat kompleks itu, Bang. Nah, artinya melihat memandang saya sebagai masyarakat juga sebetulnya lelah, Bang. Lelah dalam arti kok Bekasi kok begini terus sih? Kapan bisa istilahnya kalau bisa jangankan untuk bisa berjalan, untuk bisa berdiri, dia kan sulit dalam hal untuk pembangunan, ya. Kita bicara pembangunan. Baik. Di sini di Kabupaten Bekasi ini tadi disebutkan memang dan saya juga orang Kabupaten Bekasi, memang kompleks sekali dengan banyaknya persoalan. Nah, di sini kan ini artinya Bekasi ini adalah salah satu, ya, kalau kita ambil dari situs perjuangan, gitu kan, ya. Situs perjuangan adalah salah satu kota patriotisme. Nah, patriotisme, simbol perjuangan, dan juga pahlawan nasional ada di Kabupaten Bekasi, kan gitu kan. Nilai-nilai sejarah historis ada di Kabupaten Bekasi. Nah, tentunya itu adalah menjadi tolak ukur, menjadi simbol seharusnya bagi kita warga Kabupaten Bekasi. Kebanggaan juga. Kebanggaan untuk memajukan kita punya pahlawan Kabupaten Bekasi, kan begitu kan. Nah, terus juga di sini yang tadi membuat lelah sehingga apatis karena tidak terlaksananya apa yang dicita-citakan, kan begitu. Nah, faktor-faktor apakah sekiranya nih? Ini menurut Mbah nih, ya, menurut penilaian Mbah nih, otomatis kok kenapa sih nggak bisa berubah gitu kan?
nggak bisa berubah-berubah gitu kan. Mungkinkah tadi salah satu adalah faktor untuk merubah itu adalah faktornya Pemimpin yang harus kuat itu tadi, yang harus yang visioner, revolusioner dan berani mengambil kebijakan yang ini, artinya ya konsep artinya konsep. Oke, baik. Itu salah satu faktornya kan dari pemimpin. Ya. Tetapi pemimpin pun harus itu kan dibarengi dengan sebuah komitmen, ada komitmen artinya holdernya, ada warga, masyarakatnya juga. Nah sekarang masyarakatnya. Nah sekarang kalau kita sudah mendapatkan pemimpin yang kriteria tadi, yang visioner, revolusioner, berani mengambil risiko, tapi bagaimana dengan warga kita? Ya inilah kita selaku masyarakat sepertinya kalau sudah ada kalau memang ada hari ini pemimpin seperti yang diharapkan itu, berikan ruang dan kesempatan bang dulu oleh masyarakatnya, karena kalau itu tidak dilakukan, kalau menurut saya sementara baru mereka bekerja pun kita juga sudah merasa tidak memiliki keyakinan. Kapan kan ada sederhana begini, bagaimana orang bisa memimpin sementara dia kesempatan dan peluangnya tidak diberikan. Sederhananya begitu bagi saya. Maka kalau bagi saya nih, pendapat saya, maka saya kalau memang udah ada pemimpin, berikan dulu ruang dan kesempatan untuk membenahi Kabupaten Bekasi. Jangan terus kita orang baru bekerja terus kita sendiri juga sudah berpandangan, artinya berpandangan mungkin sedikit tanda petik miring misalkan terhadap pemimpin itu juga sudah tidak fair kalau menurut saya. Makanya kalau menurut saya berikan kesempatan dulu karena kan nanti kan di situ kita bisa melakukan evaluasi waktunya kan. Betul. Karena yang namanya merubah yang sudah saya katakan tadi komplek itu tidak ubahnya kita tidak bisa kita membalikan seperti telapak tangan bang. Membalikan betul. Tidak seperti kita makan cabai hari ini dimakan terus terasa pedas juga. Betul. Makanya salah satunya berikan ruang dan kesempatan kepada pemimpin tersebut untuk memperbaiki dan menata Kabupaten Bekasi. Oke, baik. Poinnya berarti warga masyarakat harus memberikan peluang dan kesempatan dulu. Ruang kerja yang sudah ditentukan. Dengan nanti dasarnya evaluasi yang nanti tinggal kan ada masa waktu bekerja itu kan ada, apakah itu 100 hari, apakah itu nanti per 6 bulan, apakah itu 1 tahun. Di situ kan nanti akan terikat produk-produk yang dihasilkan oleh pemimpin. Disitulah ruang itu juga kita boleh melakukan yang namanya kritisi di situ. Tapi kalau hari ini baru bekerja terus dikritisi juga kan, mohon maaf saya berbeda pandang bang. Yang dikritisi itu adalah ketika sebuah perbuatan kan. Nah sekarang orang baru bekerja gitu, biarkan dulu lah. Menurut saya beri kesempatan dulu ruang tersebut. Apalagi dia memiliki semangat gitu untuk menata Bekasi, saya bilang. Oke, baik. Nah terus tadi untuk merubah Bekasi ini agar terlaksana Bekasi maju kepada warganya. Tadi warganya tadi menurut Mbah itu warganya harus memberikan kesempatan ruang kerja sesuai dengan aturan aturan dan ketentuan kan gitu kan. Nah terus terkait yang penting tadi minimnya tokoh. Nah tadi pernah disebut minimnya tokoh para Bekasi yang selama ini kita lihat juga banyak tokoh-tokoh gitu kan. Nah seperti itu sangat berperan sekali di dalam menentukan masa depan Kabupaten Bekasi. Bagaimana pandangan dan harapan Ketum nih kepada para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh-tokoh lainnya yang menopang kehidupan di Kabupaten Bekasi untuk Kabupaten lebih maju? Seperti apa tuh? Ya kalau saya sih harapannya begini, terkait dengan di Kabupaten Bekasi saya bilang tadi, artinya berbagai elemen masyarakat, termasuk di dalam itu ada tokoh agama, tokoh pemuda, saya bilang tokoh pendidikan, pokoknya macam-macam tokoh lah di sini. Maksud saya hari ini, ayolah kita sekarang satukan tekad, kita kekompakan, kita topang pemerintahan hari ini. Karena kalau terus kita sendiri juga terpecah-pecah, ini justru akan semakin melemahkan bang. Karena momen sekarang itu kita manfaatkan untuk bersatu bang. Karena namanya membangun itu bang tidak cukup dengan hanya kehadirannya pemerintah. Betul. Nah masyarakat juga harus, artinya di sini makanya yang merasa di sini sudah menjadi tokoh, saya bilang harapan saya, ayo kita bergandengan tangan, ciptakan artinya
harus kekompakan, tunjukkanlah. Biar generasi penerus kita itu kan melihat tokoh-tokoh Bekasi begitu kompaknya ya untuk dalam rangka untuk mensupport pemerintah, membangun bersama-sama pemerintah. Karena Bekasi itu kan Bang, tempat kita lahir, Bang, tempat kita makan, gitu Bang. Ya, kalau kita terus selama ini cerai berai pemikiran kita, ya wajar kalau namanya pemikiran itu tidak akan sama, namanya rambut aja juga ya kepala aja rambutnya ada yang putih, tapi paling tidak ketika sudah bicara menyangkut kepentingan Kabupaten Bekasi, ayo duduk bersama itu kita, ayo kita sama-sama ini lakukan, ayo kita support pemerintah kalau memang itu tujuan untuk kebaikan pembangunan Bekasi. Harapan saya sih begitu Bang. Baik ya, mantap. Nah terus menyikapi isu-isu yang berkembang saat ini tuh, mohon maaf ya, ini adalah salah satu isu barangkali hangat dibicarakan di publik. Yang pertama tentang sampah, yang bisa sampai ke laut begitu kan. Nah ini sampah ini sebenarnya kan orang-orang sudah pada tahu kan begitu kan, sampah ada tempatnya kan begitu kan, sampah ada tempatnya, ada pembuangannya, bahkan kalau di perumahan ada yang dibayar nyangkut sampah, bahkan pemerintah juga itu sudah ada anggaran ngasih mobil buat sampah. Kok sampai bisa di Kabupaten Bekasi terlihat sampah dibuang ke laut tuh. Nah, satu untuk ketum, tanggapan, sebab, musabab, dan pandangan. Nah, terima kasih. Kalau berkaitan konteks sampah ya Bang, yang bahkan viral ya saya bilang, bahkan mungkin di Kabupaten Bekasi itu persoalan sampah bukan hanya menjadi isu lokal menurut saya, isu nasional, bahkan mungkin bisa saja ini menjadi isu global, isu dunia menurut saya. Ada 3 hal persoalan yang harus kita selesai tuntaskan Bang. Persoalan pertama begini, ketika sudah bicara menyangkut sampah itu diproduksi oleh masyarakat berlebihan, ya namanya volume sampah besar. Sementara tempat pembuangan sampahnya minim, otomatis Bang, itu sampah akan berserakan di mana-mana. Artinya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat begitu besar, sementara tempat pembuangan sampahnya sedikit, bahkan tidak ada, kecil. Ini akan menjadi sampah kemana-mana. Itu pertama. Kedua, ini ada juga faktor dari pemangku kebijakan yang bisa melakukan penindakan, itu juga tidak ada ketegasan. Nah, dan faktor ketiganya nih, itu kan tadi faktor pertama itu adalah ketika volume sampah yang diproduksi oleh masyarakat meningkat, sementara tempat sampahnya kekurangan bahkan tidak ada, ini akan terjadi sampah itu berceceran di mana-mana. Nah, keduanya faktor karena tidak ada penindakan punishment yang dilakukan oleh pemerintah bagi pihak-pihak yang selama ini membuang sampah sembarangan, katakan begitu, baik itu masyarakat maupun pelaku usaha. Nah, ketiganya itu, mohon maaf, ini dari pelaku apa artinya, dari apa tuh, budaya, sikap, kalau sifat mungkin karakter, bahkan kedisiplinan masyarakat yang selama ini, mohon maaf ya, tidak bisa untuk menjaga dan merawat lingkungan. Artinya gini, semestinya kurang apa ya, itu juga harus ini. Jadi peran masyarakat itu sendiri. Nah, jadi kalau menurut saya Bang, persoalan sampah kenapa di Kabupaten Bekasi tidak pernah tuntas, karena dari zaman dari Bupati, karena namanya kawasan dengan Kabupaten Bekasi itu semakin banyaknya kawasan ini, maka produksi sampah juga semakin banyak. Terus pendatang banyak, terus penduduk bertambah banyak, otomatis produksi sampah juga banyak, meningkat sampah. Ketika sudah meningkat, sementara tempat pembuangan sampahnya tidak berbanding lurus dengan tempat pembuangan sampah, ya mohon maaf, sampah akan tercecer di mana-mana akhirnya. Nah, ditambah pula saya bilang tidak ada penindakan dari pemerintah, pemangku kebijakan dalam ini lemah. Yang punya kewenangan ya, baik terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan maupun terhadap pelaku usaha yang membuang sampah, kan ini harus dilakukan. Nah, terakhirnya tadi saya bilang, ini masyarakat juga harus diedukasi bagaimana dia terkait dengan persoalan sampah itu harus bisa menjaga kebersihan lingkungan paling tidak. Itu ditanamkan edukasi terhadap warga, artinya bahwa sampah ini konyolnya kalau gitu mas tiap RT bikin aja kita bicara sampah mulu gitu, ngomong sampah tuh. Di RT ini segini tiap hari gitu, pemerintah contohnya usul ke warga, daripada ini sampah baik di kampung kita, di perumahan segala macam, coba gitu RT gitu kali bikin kali perdesnya kali, kalau nggak
Perdes gitu kan, gitu. Kalau nggak penyuluhan sampah itu tiap Ya. minggu sekali tuh, konyolnya tuh begitu, seperti ini konyolnya gitu kan. Ya, memang karena permasalahan sampah ini yang saya lihat ya, dan bahkan viral itu banyak sekali, dan juga saya mendengar gitu kan, ada pro kontra gitu, dari beberapa gitu ya, bahwa info dari pemberitaan ini akan pemerintah ini akan meluaskan tempat pembuangan sampah sementara gitu kan. Nah, dengan adanya pembuangan sampah yang tidak memadai, tidak tertampung, adalah tadi salah satu solusi kan gitu kan. Ya. Salah satu solusi bisa sampah itu tidak bercecer kemana-mana. Yang kedua tadi faktornya, yaitu punishment. Nah, punishment atau hukuman atau sanksi. Itu Nah, itu adalah salah satu produk pemerintah, gitu kan. Produk pemerintah yang tentunya diiringi dengan legislatif kan seperti itu. Iya. Nah, apakah itu perlu diterbitkan, perlu dibuat kan begitu? Ya itu tadi Bang, regulasi itu sangatlah penting bagi saya, bagi suatu pemerintah untuk menata kehidupan ya, artinya kenapa menata baik itu berbangsa, bernegara atau berdaerah lah dalam hal ini. Di situ kan makanya instrumen itu penting Bang. Instrumen, ya. Makanya dalam hal ini saya bilang cobalah yang duduk di legislatif bersama eksekutif juga bagaimana ini membuat produk hukum daerah yang sekiranya dapat membuat istilahnya persoalan persampahan paling tidak diminimalisir Bang. Iya. Karena gini Bang, kalau saya amati yang sudah pernah dilakukan pemberian sanksi pidana sampai ada cuma pembuang sampah itu kalau tidak salah dengan dapat sanksi denda aja 2 juta kalau tidak salah waktu itu ketika saya mempublikasikan di medsos ada pembuangan sampah ke Kalimalang kalau tidak salah. Artinya kan ini kan hukumannya itu kalau menurut saya harusnya lebih jangan soal ya itulah kok tidak maksimal lah bahasa saya kurang mungkin maksimal. hukum musiman kali enggak? Ya tidak tahu lah artinya Ya, itu karena katanya berdasarkan ketentuan di daerah ya gitu. bahwa itu pada saat ada pembuang sampah ke Kalimalang kalau tidak salah ketika itu kan cuma Mobil, dihukum ada ya mobil. didenda Iya, mobil itu viral juga itu. hanya 2 juta kalau nggak salah. Iya. Itu kan kurang kalau menurut saya kurang tegas lah, Betul. kurang maksimal pemberian hukuman Habis itu. itu. Kedepannya memang harus saklek Bang kalau menurut saya, harus keras Iya, artinya. jadi itu yang kemarin itu yang membuang sampah di Kalimalang denda 2 juta itu, apakah itu produknya produk memang betul-betul limited? Arti limited itu yang sudah disahkan gitu kan oleh pemerintah kan gitu. Iya kalau saya sih ngeliat ada kalau tidak salah ada perda di kita itu ada perda sampah kalau nama perda ketertiban umum ya kalau salah. Berarti ada Apakah perdanya. dasar itu yang dijadikan rujukan ketika mau melakukan suatu kebijakan sanksi baik itu sanksi perdatanya mungkin ya, perdatanya maupun pidananya itu yang mengatur udah ada di perda itu sendiri kalau menurut saya. Tapi saya harapan ke depannya ini kalau bisa instrumen itu memang masih dipandang lemah, ya lebih baik ditingkatkan. Ya di sini kan ada legislatif, betul. ada eksekutif, lebih tinggi dirumuskan bersama-sama. Gitu. Baik Tum, yang segmen terakhir nanti saya jumpa lagi udah agak banyak juga ini Bang. Iya. Ya Bang Roma. Iya. Soalnya kalau ngomong sama Bagun kayaknya kita mah seneng nggak habisnya gitu loh, seneng nggak ada habisnya kalau ngomong sama Bagun gitu. Gini, satu lagi Bagun. Saya menyikapi tentang generasi Bekasi nih. Saya kan sebagai media gitu ya, menyikapi juga dengan anak-anak Bekasi yang generasi masa kini, terutama pelajar tuh. Pelajar. Ya Allah Tom, ngeri banget Tom. Kalau kita lihat begal umurnya 12 tahun, 13 tahun, SMP udah bisa melakukan pembegalan motor disertai dengan pembunuhan. Nah, itu ya. Ini adalah salah satu persoalan sosial yang sangat krisis kalau saya katakan begitu. Nah, karena kenapa? Anak-anak Bekasi nantinya yang akan menggantikan kita ini di masa yang akan mendatang, mereka kan pemimpin kita. Nah, gitu. Nah ini bagaimana cara menurut Mbak Gun, bagaimana penanganannya? Pertama apa penyebabnya? Bagaimana penanganannya?
bagaimana peran serta pemerintah dan aparatur penegak hukum? Ya, coba bagaimana itu? Nah, ya betul Bang, saya sangat prihatin sekali ya. Di mana, mohon maaf ya, banyak sekali kita juga ngelihat di medsos terkait dengan persoalan bega ya, apalagi usianya ya anak-anak kita yang masih di bawah umur ya. Saya prihatin lah gitu dengan kondisi begitu. Tapi saya ngelihat itu persoalan yang harus kita tuntaskan oleh bagi pemerintah, Bang. Jangan dianggap itu persoalan sepele lah gitu ya. Ini harusnya pemerintah daerah dalam ini juga konsen bagaimana mencari solusi agar yang menjadi sekarang begitu fenomenal ya, persoalan begal, apalagi yang anak-anak masih di bawah umur sampai begitu sadisnya. Ya, saya rasa justru itu ada pengaruh faktor obat kalau menurut saya, Bang. Apalagi mohon maaf sekarang kan obat-obat yang dijual bebas di warung-warung pun bisa seperti yang Exemer apa ya? Exemer itu ya. Itu kan sangat mempengaruhi, Bang, diminum gitu. Nah disinilah, Bang, ini legislatif bersama eksekutif juga harus harus fokus juga dengan persoalan ini, karena generasi anak bangsa dimulai itu dari anak-anak ini, Bang, kita. Karena kita bisa berhasil itu pemimpin-pemimpin itu dari anak-anak ini, Bang. Artinya dari mulai mentalnya, moralnya ini harus kita jaga mereka itu. Jangan lagi sekarang, mohon maaf ya, di Kabupaten Bekasi kelihatannya memang ini bukan ibu-ibu ya, apa tuh, para pedagang sampai diserang oleh ibu-ibu banyak terjadi. Gitu. Betul, Bu. Betul. Ini pengen persoalan. Mau saya yang hadirnya harusnya pemerintah, Bang. Pemerintah yang hadir. Tapi kebanyakan kan ini ada yang jual artinya obat-obatan warung. Sampai ibu-ibu terjadi loh. Kosmetik ya. Seperti jenis itu. Itu kan ada obat Exemer itu yang mudah didapat tuh, Bang. Sehingga yang mempengaruhi hari ini kalau menurut saya ya. Mohon maaf kalau tidak orang terpengaruh alkohol yang semacam obat-obatan, maca sih anak usianya masih ini ya, sampai berani membunuh, saya bilang ekstrim lah katakan. Ini sangat prihatin saya. Dan kondisi ini menjadi bukan harus dilakukan fokus juga oleh pemerintah, Bang. Ini untuk persoalan yang satu ini, Bang. Karena apa? Majunya suatu daerah itu kan terletak juga dari generasinya itu sendiri, Bang. Betul. Anak-anak kita sendiri, Bang. Jadi kedepannya ini kan generasi penerus. Masa generasi penerus kita itu hari ini sampai ya harapan saya sih harusnya kan berperilaku baik, positif ya. Tapi saya lihat, aduh, ini sudah artinya sudah miris lah saya ngelihat anak-anak kita yang hari ini di bawah umur sampai melakukan tindak kekerasan, saya bilang. Karena salah satunya ada faktor itu tadi, faktor obat-obat. Dan saya harapan juga satu lagi, mohon kepada yang pemilik anak-anak, ya kepada orang tua memang harus memberikan perhatian penuh juga terhadap anak-anaknya gitu. Baik itu saat di rumah maupun di luar rumah. Ini penting, Bang. Jadi bersama-sama ya. Penting juga ini. Betul. Yang para orang tua saya mana. Di samping itu tadi peran pemerintah harus hadir segera, Bang. Menyikapi persoalan yang hari ini di Bekasi begitu pembegalan di mana-mana, mohon maaf ya. Ya, terus anak di bawah umur berani berbuat bunuh, bahkan membunuh ya. Itu kan pengaruh obat itu. Nah, ini saya tambahkan pertanyaan saya. Nah, ketika memang saya juga pernah mendengar beredarnya Exemer dan Tramadol, bahwa itu adalah obat kesehatan yang memang khusus digunakan sesuai dengan dosis ya. Iya, betul. Nah, disinilah. Nah, apakah obat ini dijual bebas di pasaran warung dengan dosisnya diberikan lebih banyak, tidak ada aturannya dari pihak pemerintah, sehingga lemah dalam sisi hukumnya atau gitu, seperti apa, sehingga mereka ini kalau beli itu kan bebas, mau beli contohnya. Ya itu tadi, Bang. Kalau menurut saya itu peran pemerintah, Bang. Karena kan ada di sini ada dinas kesehatan ya. Saya bilang lebih baik apakah itu melakukan sidak ya, namanya ke toko-toko obat kan penting juga dilakukan ini, Bang, untuk meminimalisir peredaran kalau menurut saya. Karena ini kan yang saya dapatkan informasi ini bisa dijual bebas, Bang. Ini persoalannya, Bang. Bahkan banyak yang bukan banyak di media itu bawa sampai diserbu ibu-ibu. Artinya warung-warung itu bisa menjual bebas. Artinya kenapa pemerintah tidak bisa hadir? Pemerintah kan memiliki anggarannya, saya bilang, Bang. Karena ini kan saya bilang ini demi menghasilkan generasi kita ke depan loh, Bang. Generasi penerus bangsa.
anak-anak Bekasi. Mungkin bisa aja dari anak-anak yang sekarang ini bisa muncul pemimpin-pemimpin sampai levelnya nasional. Ya. Ya, kalau pemimpin itu tidak dibentuk dari sekarang dari anak-anak, saya bilang, bagaimana nantinya, Bang? Makanya Merisih generasi Kabupaten Bekasi kalau gitu. iya, karena ya itu tadi, Bang. Baik. Ya, artinya harapan Tentu juga peran para tokoh agama. Nah, ya itu tadi, Bang. Makanya kan peran tokoh agama banyak keterlibatan lah. Bagaimana memupuk generasi muda Bekasi itu yang menjadi generasi harapan bangsa lah bahasanya. Ya itu tadi. Sekarang, aduh, Bang, ngelihatnya anak kecil, saya bilang. Tapi itu tadi, saya sampaikan tadi, faktor mungkin salah satu karena obat tadi, yang apa disebut eksemer ya, ya. Itu yang bisa dijual bebas gitu. Nah, di sini pemerintah hadir, Bang. Saya bilang dinas kesehatan bila perlu sidak mana tuh harus bisa mengidentifikasi persoalan, baru mengurai masalah. Di situ baru ngambil tindakan. Kenapa? Kalau ini terus dibiarkan juga, Bang, ini harus jadi fokus lah kalau menurut saya penanganannya, kalau menurut saya bagi pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Kayaknya udah semakin sore nih, saya tutup satu segmen tuh ya. Kita ngobrol dulu, Pak. Kalau ngomongin apa Ketum Membangun, nah kita udah nyampe pagi pun, Pak. Ya, Pak Giring. Ya, nggak ada habis. Soalnya kenapa? Ini kuliah petang namanya. Kuliah umum lah. Kuliah petang gitu. Kuliah petang dengan Bagum. Gitu. Oh ya. Nah, krisis sosial terhadap anak sudah kita bahas ya. Krisis kepemimpinan, bagaimana Bekasi biar maju, sudah kita bahas. Sampah sudah. Nah, satu lagi tuh yang akan saya pertanyakan pada Ketum. Nah, ini kan banyak isu tuh. Isa dan isu, boleh isu lah, begitulah. Iya. Terkait tentang pertanian tuh. Ya. Pertanian di kita ini kan memang Kabupaten Bekasi ini kan sudah hampir habis lahannya tuh, betul. digerus oleh industri, sehingga pemilik lahan itu kan berganti profesi tuh, gitu kan. Tadinya anaknya 8, itu dijual jadi kontrakan, habis kan gitu kan. Akhirnya ya untuk pasokan padi gitu ya, atau segala macam padi lah intinya. Kalau di Bekasi mah nanam padi itu kan tidak stabil. Terus lagi ditambah salah satunya cuaca dan pengaturan air yang tidak berfungsi kalau menurut saya. Kenapa tidak berfungsi itu? Karena ketika air banjir itu kebanjiran. Iya. Nah, air kebanjirannya bukan kepada kantong air. Contohnya pemerintah pada tahun anggaran 2019-2018 ngebangun embung-embung. Otomatis kalau embung itu kan kantong air tuh. Dan itu bisa ketika memang airnya sudah kering, embung itu bisa berfungsi, kan gitu ya. Nah, salah satunya kreativitas, inovasi itu bisa dialirkan ke sawah jika memang jaraknya berdekatan dengan sawah. Tapi yang ada saat ini kita selalu ditimpa kekeringan. Akhirnya lambat panen, gitu kan ya. Terus yang kedua, pasokan gabah banyak, tapi murah. Nah, petani jangankan untuk untung, buat modalnya aja rugi, gitu kan. Nah, terus kedua, nah itu yang dibangun oleh pemerintah itu, saya rasa menurut saya itu yang mubazir. Kayak jembatan buntung yang aksesnya nggak ada tuh. Terus irigasi ke sawah, tapi irigasinya ada, sawahnya kering tuh. Nah, ini peran pemerintah di sini harus hadir. Nah, apa pendapat Ketum? Mungkin ada solusi Ketum juga nih, bangun, gitu kan? Ya. Atau ada masukan, gitu kan? Ya, kita lagi mengkritik pemerintah, tapi minimal kita memberi masukan atau solusinya. Seperti apa tuh, betul? Begini, Bang, kalau bicara Kabupaten Bekasi, kita sadari bahwa sebetulnya kultur warga Kabupaten Bekasi itu emang pertanian, Bang. Karena bagaimanapun sebelum adanya industri memang Bekasi dan Kerawang kalau nggak salah itu menjadi lumbung padi, Bang. Lumbung padi. Ya. Cuma dengan perkembangan zaman, akhirnya dengan adanya kepindahan, dengan adanya dibangunnya jalan tol ketika itu pertama kali, ditambah lagi ada pemekaran wilayah, ya. Terus
Kabupaten Bekasi ditetapkan oleh pemerintah ya menjadi daerah kawasan industri, kemudian lahirnya Perda nomor 12 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bekasi ya. Akhirnya lahan sawah yang awalnya menjadi sebagai lumbung padi di kita mulai bergeser loh Bang. Bergeser menjadi bukan lahan beton akhirnya Bang. Betul nggak? Betul. Ya muncullah yang namanya pabrik. Muncullah perumahan. Itu tidak terlepas karena lahirnya regulasi juga Bang, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi nomor 12 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bekasi 2011 sampai tahun 2023 kalau nggak salah. 2025 atau 2003 ya kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya. Nah, itu tidak terlepas dari itu semua Bang. Cuma harapan saya ini dengan kondisi hari ini Bekasi dengan lahan sawah semakin sempit. Bahkan kalau orang bilang sekarang Bang, saya jujur, orang masih berpikir bahwa lahan sawah Bekasi luas. Betul luas. Betul. Tapi kita sadari nggak bahwa yang hari ini digarap itu bukan oleh si pemilik sawah. Iya. Sekarang itu petani penggarap. Petani penggarap. Yang salah. Yang punyanya Petani bukan penggarap. orang kita. Bahkan saya buka aja lah. Wilayah Cipayung yang abang tadi hamparan luas. Emang pemilik warga Bekasi sawahnya? Enggak, bukan. Karena lokasi sawahnya itu juga sudah dikuasai oleh pihak pengusaha. Nah ini yang tidak pernah kita sadari. Gitu. Sementara lahannya luas gitu kondisinya secara de facto. Tapi kepemilikannya bukan lagi menjadi milik petani, Bang. Jadi posisi petani hari ini posisi penggarap. Penggarap. Ini sebab persoalan, Bang. Nah, tapi saya harapan sih begini, walaupun hari ini lahan sawah Bekasi semakin menyempit, mau saya sudahlah. Ada beberapa luasan yang kalau tidak salah itu minimal Lahan abadi. menjadikan lahan abadi tetap harus dipertahankan karena bagaimana juga kultur Bekasi itu tidak boleh hilangkan Bang. Betul. Kulturnya tidak boleh itu bertani Bang, harus ada Bang, harus disisakan Bang. Iya. Harus disisakan bagaimana juga. Itu. Kedua, bagaimana menyikapi persoalan kelangkaan pupuk, tadi Abang sampai irigasi saya bilang. Mau saya Bang, dengan kondisi sekarang Bekasi ya, pertanian, pemerintah hadir, beri insentif. Ini kan berikan insentif, ada subsidi silang. Karena apa? Dengan kondisi Kabupaten Bekasi ini, satu sisi pengen hidup pertanian, tapi dibiarkan gitu oleh pemerintah. Iya. Kan namanya lahan sawah itu Bang, tidak terlepas dari namanya air Bang. Betul. Ketika pengairannya itu baik, baik itu irigasinya baik, ya, saluran sekundernya baik, saluran tersiernya yang langsung ke pesawahan itu baik. Itu para petani penggarap sekalipun bisa menikmati lah. Bisa menanam padinya, bahkan bisa musimannya tidak hanya satu musim Bang dalam satu tahun. Bahkan bisa satu atau tiga kali dalam satu tahun. Kalau pengairannya itu artinya irigasinya baik kan gitu. Teratur. Iya. Kalau Bekasi, maka itu saya bilang yang ada sekarang itu pertahankan kalau menurut saya. Terus infrastruktur air, infrastruktur pendukungnya seperti irigasinya harus dibaikin, saya bilang. Sekundernya dibaikin agar sumber air yang dari Cibeet juga kan salah satunya penyumbang untuk ini Bang. Yang bukan hanya dari Jatiluhur ya. Itu bisa mensuplai air sampai ke pesawahan itu maksimal. Kan ini nggak terjadi. Yang terjadi di hulunya banyak, betul. Di hilirnya bahkan air tidak sampai Tidak Bang. sampai kering. Tetap kering. Betul. Ini kan persoalan saya bilang itu. Terus kedua masalah pupuk juga. Ini kelangkaan pupuk seringkali terjadi, saya bilang. Betul nggak? Nah, ini pemerintah juga harus bisa, Bang. Harus ada keberpihakan terhadap petani kita, Bang. Yaitu tadi, karena saya bilang, kultur Bekasi itu bagaimana juga berasal dari petani. Petani, betul. Kita jangan sampai industrinya tumbuh besar, ya, makmur. Sementara yang menjadi petaninya, menjadi apa tuh? Tradisi kita, kultur kita ditinggalin. Saya bilang, ini penting. Makanya solusi saya tawarkan pertama, minta kepada pemerintah Kabupaten Bekasi, sok lakukan penataan irigasinya, saluran sekundernya, biar air yang datang dari hulunya, dari Kalimalang misalkan, ya dari Jatiluhur itu jangan hanya menumpuk di sumber Bang, hulunya. Kan tidak mengalir ke sana. Karena apa? Coba lihat irigasi kita, semakin ke hilir. Saya bilang, sudah ditumbuhi eceng gondok juga. Persoalan sampah, terus bocornya air. Kalau air itu kan banyak bocoran juga kan. Menyebar. Airnya tidak sampai Bang ke hilirnya. Itu persoalan. Artinya infrastruktur jaringan irigasi ya yang harus dibenahi. Termasuk di dalamnya adalah ada sekundernya, ada tersiernya. Itu pertama. Kedua, bagaimana pemerintah dapat menyediakan akan ketersediaan pupuk Bang. Bila pupuk saya bilang kan ada.
Anggaran pemerintah insentif namanya. Betul, insentif. Artinya kalau misalkan harga pupuk harus satu kita misalkan 100.000, ya 50.000 atau support sama kasih insentif pemerintah. Cuma para petaninya didata nih. Berjelas. Jangan tulis tonggong juga, karena kan ada gapoktan hari ini. Itu berdayakan gapoktan. Gapoktannya gitu, berdayakan. Cuma harus ada pengawasan Bang, jangan lupa di sini. Maksud saya supaya tidak dimainkan oleh oknum-oknum. Ini penting pengawasan, Bang. Kan ada dinas pertanian ini, peran itu diambil. Betul. Betul nggak? Terus persoalan ketika panen nih juga persoalan. Bagaimana agar harga gabah itu jangan sampai begini. Petani itu tinggal daki bahasanya, Bang. Betul, sahabat. Jangan sampai ada bahasa begitu, karena pada saat panen kadang-kadang justru harga gabah, mohon maaf, malah turun. Karena yang memainkan tengkulak di sini. Nah, bagaimana solusinya? Hidupkan kembali KUD yang selama ini. Saya minta. KUD kan selama ini kan udah ada infrastrukturnya KUD. Kalau menurut saya. Koperasi unit desa ya. Iya, koperasi unit. Karena kalau menurut saya, koperasi itu adalah salah satu, saya bilang, bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat. Termasuk bagaimana dalam rangka ini para petani bisa hidup juga. Dibentuklah itu. Tinggal bagaimana hidupkan kembali ini. Cuma di dalamnya orang-orang yang memang betul-betul konsen untuk menghidupi para petani. Bukan orang mencari kehidupan di KUD. Sekarang itu dibalik. Bukan aja sampat. Bukan aja sempat. Harapan saya mungkin begitu, Bang. Iya, baik tuh. Nah, itu juga memang artinya sangat tercerahkan itu ya pada obrolan pada hari ini kita membahas beberapa segmen ya Bang Omar ya. Segmen ternyata memang nggak tahunya kita sudah hampir berapa 1 jam lebih ya. 1 jam kita bicara, kita ngobrol sama Ketum. Terima kasih pada hari ini. Berarti dapat kita simpulkan ya, warganet khususnya Kabupaten Bekasi ya, beberapa masalah kompleksitas yang ada di Kabupaten Bekasi. Yang pertama yaitu tentang revolusioner, pemimpin yang memiliki revolusioner, visioner, dan berani mengambil kebijakan dengan risiko, salah satunya. Nah, terus yang kedua tadi kita bicara tentang sampah. Nah, sampah juga artinya ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Bekasi. Nah, di mana memang saat ini perumahan-perumahan artinya gini ya, banyak sampah yang volume sampahnya lebih besar, sedangkan tempat pembuangannya sampah kurang memadai, tidak berbanding lurus antara volume sampah dengan tempat pembuangannya tidak berbanding lurus. Tidak berbanding gitu kan. Terus punishment-nya harus ada dari pemerintah. Jadi punishment yang pertama solusinya dari Mbah Gun ini kan. Harus pembuangan sampahnya harus ada luas. Sampahnya harus berbanding lurus dengan volume sampah. Volume sampah yang dihasilkan dari itu dari masyarakat maupun dari pabrik segala macam. Nah, gitu. Terus yang kedua yaitu berupa punishment. Ada punishment-nya terhadap sanksi pelanggar buang sampah. Karena itu apa? Untuk memberi efek jerah gitu kepada pelanggar gitu kan yang tidak disiplin. Yang ketiga edukasi kepada masyarakat gitu kan. Ya, agar tertib, jangan membuang sampah di mana saja, jangan membuang sampah sembarangan. Mungkin itu solusi daripada Mbah Gun nih pada obrolan sore hari ini. Terus yang ketiga masalah generasi muda kita, para pelajar yang saat ini memang miris. Banyak terjadi di mana-mana pembegalan dilakukan oleh para anak usia pelajar gitu ya, Mbak Gun ya. Iya, makanya ini harus ada kontrol dari orang tua. Nah, terus keterlibatan tokoh-tokoh, saya bilang tokoh masyarakat. Karena ini kan penyebaran obat itu salah satu faktor pemicu kalau menurut saya. Nah, makanya jadi menurut Mbak Gun yang pertama yaitu adalah peran pemerintah juga sangat penting di sini. Kenapa peran pemerintah sangat penting? Kan pemerintah yang punya segalanya dan punya kewenangan, punya kebijakan. Ya tentu sangat mudah sekali bagi pemerintah untuk menangani hal ini. Kenapa tidak? Ya, karena punya kewenangan, punya kebijakan. Ya, obat-obat yang sudah terjual bebas di masyarakat
itu pastinya bisa diminimalisir. Ya tentu dengan tadi yang dikatakan Bagun itu ada dinas kesehatan, sidak yang dilakukannya gitu kan. Yang kedua juga yaitu tentang dengan badan narkotika apa ya adanya itu dengan BNK apa ya? BNK mungkin bisa kerjasama dengan BNK gitu, karena itu adalah obat tersebut memang memang sudah meluas sekarang, udah bisa jual bebas di setiap pelosok kayaknya nih gitu kan. Dan yang sangat miris itu ibu-ibu itu yang bawa pentungan itu ke warung yang berkedok kosmetik atau itu yang mengusir obat. Di mana peran serta pemerintah? Nah itu baik. Nah baik tokoh agama gitu kan, tokoh masyarakat, dan tentunya juga yaitu jadi para ibu dan bapak yang mempunyai anak. Nah itu harus betul-betul mengawasi karena baik itu di rumah maupun di luar kan, di sekolah tentunya tanggung jawab guru, di rumah tanggung jawab orang tua. Di luar kan harus pengawasan orang tua, dan juga mungkin diberikan salah satu kerohanian agamanya, kegiatan yang positif lah seperti itu. Oke. Terus berikutnya adalah masalah pertanian. Nah, pertanian di sini ya tadi ya kendala pupuk langka, gabahnya murah, jaringan infrastruktur irigasinya, itu tadi. Dan kesimpulan Bagun solusinya adalah yang pertama benahi dulu ya jaringan irigasinya, termasuk di dalamnya itu ada saluran sekunder tersier, sekunder dan saluran tersier yang langsung menuju ke sawah. Dan tentunya ini debit airnya pun harus beratur gitu. Jadi petani itu langsung ya airnya bisa sampai ke pesawahan, tidak berebut. Banyak sekali orang Bekasi gara-gara air berantem. Main bendung-bendungan itu di Galengan, banyak orang berantem ya Bagun ya. Nah makanya itulah peran serta adanya Gapoktan yang memerankan Gapoktan kembali yang sudah diberdayakan, tapi bukan diberdayakan saja, pengawasan bantuan untuk para petani itu sampai ke Gapoktan harus diawasi. Gapoktan itu yang sebagai palang pintu, sebagai aspirasi ya dari para petani, sebagai bapaknya petani gitu kan. Untuk agar menstabilkan harga, ya itu KUD harga gitu kan. Hidupkan kembali KUD. Iya, Gapoktan tadi itu peran penting Gapoktan, tentunya orang-orangnya harus betul-betul tadi memiliki komitmen terhadap petani dan memiliki komitmen. Ya tentunya dengan ya yang nggak neko-neko gitu ya. Kalau kata bahasa orang yang neko-neko Bagun. Iya. Nah terus yang ketiga kata Bagun, salah satunya itu tadi kenapa gabah bisa murah? Ya harus bisa. Pemerintah daerah harus bisa menstabilkan harga gabah. Bagaimana? Hidupkan kembali KUD yang sama. Berarti kata Bagun, agar harga gabah ini bisa stabil, petani pun bisa untung, karena memang petani sekarang ini yang kita melihat rugi terus. Udah ada hama. Ada hama. Ya subsidi insentif. Padi banyak, gitu kan? Panennya banyak, tapi harganya murah. Lah inilah salah satunya yaitu hidupkan kembali koperasi unit desa, di mana koperasi desa akan menyeimbangkan, gitu kan? Harga gabah. Karena apa? Ya koperasi itu memang untuk kalau di Indonesia itu salah satu ini Bang, artinya yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat itu dengan dihimpun dalam sebuah koperasi kalau menurut saya. Itu salah satunya koperasi yang menghimpun gerakan masyarakat untuk memajukan ekonomi. Salah satunya koperasi gitu. Gotong royong ada di koperasi gitu kan. Unit desa seperti unit desa yang mungkin dulu tahun eranya Pak Soeharto gitu kan. Tapi sekarang kayaknya koperasi, jangankan koperasi ya, tanahnya aja di mana-mana diaku orang. Tanda kutip gitu loh, tanda kutip ya warganet ya. Ada yang tanah di sana udah dibangun pabrik apa tuh KUD itu. Ya mungkin karena kenapa tadi? Nah itu ketimpangan kewenangan masalah aset nih. Ini Bagun. Mohon maaf nih, tambahan ini satu gini tentang lokasi KUD. Ketimpangan kewenangan masalah aset, apakah itu aset provinsi, apakah itu asetnya aset Pemkab gitu kan, apakah itu aset pemerintah pusat. Nah itu pun banyak terjadi lahan KUD yang tidak jelas kan gitu. Nah berikutnya adalah atau sebagai penutup, kalau Panggun juga menambahkan bahwa KUD harus dipan kembali tentunya dengan orang-orang yang peduli kepada petani, bukan untuk mencari
uang gitu di dalam KUD gitu. Ya, arti mencari uang itu udah orangnya juga kan artinya kan namanya koperasi kadang-kadang identik sama minjem-minjem. Udah dipinjemin mau bayar mah kagak lah. Ya tuh ada ribet gitu. Oke. Itulah obrolan obras santai pada petang hari ini di hari Minggu ya. Hari Minggu ya, Bagun ya. Ya Bagun juga kemana-mana santai nih Bagun nih. Nggak kemana-mana beliau itu sambil numpang ngopi di Bagun. Oh ya. Tim dari gabungan. Oh ya. Setcap Media. Iya, Setcap Media. Setcap itu sekretaris gabungan media. Iya. Menghimpun kita buat podcast tentang kompleksitas bagian kompleksitas yang ada di Bekasi. Yuk, mari bersama Bekasi membangun. Kalau Bekasi membangun berarti kita orang Bekasi, kita warga Bekasi ikut serta andil membangun Bekasi. Kalau Bekasi membangun. Tapi kalau membangun Bekasi, siapapun bisa membangun Bekasi. Tetapi peran sertanya orang kita, orang Bekasinya belum tentu ada di situ. Yuk, mari kita sama-sama Bekasi membangun, Bekasi memberi solusi, mengkritik dengan solusi. Top Markotop. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa warganet.